Hai, kembali lagi bersama saya Asteria Intia, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 19100617709. Saya akan membuat video pembelajaran dengan tematik. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan, melaksanakan hak kewajiban dengan benar. Nah, yang ketiga, setelah mengamati mutase, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mutase dengan benar. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat mutase dari bahan bekas dengan penuh kekreatifan. Nah, anak-anak, ibu punya pertanyaan. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar. Kita harus mencintai lingkungan. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon juga. Nah, anak-anak, ibu pengen nanya, mengapa Udin, Lani, dan Beni menutup hidung? Apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitar mereka berada? Nah, untuk menjawabnya, silakan anak-anak membaca Pergi ke Pasar. Nah, pulang sekolah dulu, Lani, Beni, dan Udin itu berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin dan ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman, tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga bau busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, seperti ini terus-terus bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti terjadi pada lingkungan pasar. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan Pergi ke Pasar, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Jawabannya, lingkungan pasar sangat kotor dan berbau ya. Lalu yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga busuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu jawabannya anak-anak. Nah, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Nah, kita lihat jawabannya ya. Yaitu dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan. Nah, menurut anak-anakku semua, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya benar, karena semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia berhak mendapat lingkungan yang sehat, udara yang bersih untuk hidup. Nah, lalu pertanyaan terakhir, menurutmu apakah orang-orang yang buang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Ya sudah, karena buang sampah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan pasar yang bersih, udara, dan sehat. Selanjutnya, masuk ke penilaian, rubrik penilaian diskusi. Kriteria itu mendengarkan, sangat baik. Kriteria itu mendengarkan, ada itu sangat baik, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Ini adalah penilaian dari diskusi LKS 1. Misalnya total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikalikan dengan 10. Nah, anak-anak, setiap orang itu berhak ya mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Karena apa? Karena orang lain pun punya hak untuk hidup dengan bebas, menghirup udara segar. Artinya kita tidak membuang sampah sembarangan itu sudah tidak mengambil hak orang lain, menjaga hak orang lain. Nah, anak-anak, ibu punya tugas tadi mengenai pertanyaan. Sebutkan minimal 4 contoh. Bagaimana cara kalian menjaga lingkungan di sekitar kalian agar lingkungan tetap bersih dan sehat? 4 contoh saja ya, ibu tunggu jawabannya. Oke. Ya, jawaban anak-anakku betul semua. Yang pertama,
dapat membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dari sampah, mengelompokkan sampah sesuai jenisnya, menanam pohon di sekitar rumah, melakukan reboisasi hutan. Benar semua ya jawabannya ya. Nah, selanjutnya bentuk dari cinta lingkungan itu bisa kita sampaikan melalui sebuah karya yang disebut dengan montase. Nah, apa itu montase? Ibu akan menjelaskan. Montase adalah suatu kreasi seni aplikasi yang dibuat dari tempelan gunting, gambar atau guntingan foto di atas bidang dasaran. Nah, di sini ada contoh montase ya anak-anak. Karya montase itu dihasilkan dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi, lalu dipadukan menghasilkan satu gambar baru sehingga biasanya gambar dapat diambil dari majalah atau dapat juga diambil dari koran bekas. Bagaimana teknik membuat montase? Yang pertama, teknik montase menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menjadi gambar baru yang satu. Apa yang perlu diperhatikan dalam montase? Yang pertama, pilihan gambar harus sesuai antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua itu pilihan warna gambar. Saat memilih gambar juga harus memperhatikan perpaduan warna gambar ya anak-anak. Nah, adapun cara membuat montase alat yaitu gunting, bahan yang diperlukan, kertas HPS atau koran, dan lem. Nah, yang pertama kita potong dulu ya, lalu yang kedua gunting gambar, lalu yang ketiga tempelkan gambar, yang keempat lihat hasil montase yang sudah dibuat. Nah, ini dia ya gambar montase anak-anak yang suruh ibu buat tadi. Nanti ibu akan melakukan penilaian terhadap karya montase anak-anak yang sudah dibuat tadi ya. Nah, ini adalah bentuk penilaiannya ya. Yang kedua, penilaian keterampilan rubrik montase. Montase siswa dinilai dengan rubrik kriteria sangat baik itu 4, baik itu 3, cukup itu 2, dan perlu pendampingan. Cara menghitung nilainya, yang pertama total nilai siswa itu, misalnya betul 1 itu 10, jika soal 5 itu betul semua 100, dibagi total nilai maksimal nanti dikalikan 10. Jadi hasil akhirnya itulah yang akan dipakai untuk melakukan penilaian. Dari pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan kesimpulan atau pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan lingkungan kita sudah memberikan hak kepada orang lain untuk menghirup udara yang segar. Lalu yang kedua, dengan buat montase bertemakan lingkungan, kita bisa menyampaikan rasa cinta lingkungan kita melalui sebuah karya. Contohnya tadi, seperti karya seni rupa itu seperti sebuah montase ya anak-anak. Nah, demikian kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk pertemuannya. Ya, jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1 tentang berbagai jenis pekerjaan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tanya pada orang tua jika sulit untuk belajar sendiri. Terima kasih.